Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alit Rahmat MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi olahraga, izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Indra Faisal Ramas dengan NIM 2107002, Prodi PJKR angkatan 2021 kelas C. Izin Bapak, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi olahraga di pertemuan 3, yaitu membahas tentang psikologi olahraga yang membahas latihan keterampilan psikologis. Di bab 3 ini membahas tentang latihan keterampilan psikologis yang di buku bahwasannya dijelaskan metode psikologis itu berbeda dengan keterampilan psikologis. Metode adalah sebuah teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Jadi metode itu untuk melatih keterampilan psikologis, melatih. Sedangkan keterampilan psikologis itu berkenaan dengan karakteristik bawaan. Jadi kalau keterampilan psikologis itu karakteristik bawaan dari seseorang tersebut gitu. Sekaligus dapat mengembangkan yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga. Jadi metode psikologis dan keterampilan psikologis itu berbeda. Jika metode psikologis itu adalah cara untuk melatih psikologi seseorang, sedangkan keterampilan psikologi itu bawaan dirinya. Jadi karakteristik bawaan dan dapat bisa dikembangkan seperti itu untuk memungkinkan akan berhasil mencapai prestasi olahraga gitu. Jadi ketika keterampilan psikologisnya bagus dan dikembangkan, otomatis dapat mempengaruhi prestasi olahraga tersebut. Seperti itu. Dan berikutnya menurut di dalam buku ada istilah latihan keterampilan psikologis. Istilah latihan keterampilan psikologis atau disebut juga dengan Psychology Skill Training atau PST bisa dipadukan dengan latihan keterampilan mental atau Mental Skill Training MST. Nah, PST ini bisa dikolaborasikan dengan MST. PST adalah program latihan yang disusun secara metodis, sistematis, dan komprehensif sebagai sebuah metode secara metodis, sistematika, komprehensif. Teknik atau strategi belajar yang ditujukan untuk membina dan mengembangkan keterampilan teknik, taktik, psikologis, dan fisiologis secara simultan pada saat yang bersamaan.
Jadi istilah keterampilan psikologis atau psychological skill training PST itu yang pastinya dapat dipadu padankan dengan latihan keterampilan mental atau mental skill training MST. Seperti itu. Jadi untuk melatih keterampilan psikologis bisa menggunakan PST, psychological skill training, dan dipadukan juga dengan MST atau mental skill training untuk mencapai keterampilan psikologis yang baik. Menurut buku yang saya baca, PST itu memiliki 3 karakteristik pokok. Yang pertama, merupakan sebuah program latihan yang sistematis. Jadi program latihannya itu sistematis. Yang kedua, bersifat komprehensif. Yang ketiga, merupakan bentuk umum atau perpaduan dari berbagai strategi latihan keterampilan psikologis dan juga dapat bersifat soliter, terpisah dari bentuk-bentuk latihan mental lainnya. Nah, 3 karakteristik pokok tersebut yang ada dalam latihan PST atau Psychology Skill Training. Dan kita perlu bahas yang poin ketiga tadi, merupakan bentuk umum atau perpaduan dari berbagai strategi latihan keterampilan psikologis. Jadi merupakan bentuk yang umum dari perpaduan berbagai strategi latihan keterampilan psikologis dan juga dapat bersifat soliter, terpisah dari bentuk-bentuk latihan mental lainnya. Seperti itu. Mungkin sudah kalian ketahui juga ya, di dalam pengalaman saya sendiri, pada dasarnya ketika dulu saya bergelut di bidang olahraga tenis meja. Nah, di bidang olahraga tersebut saya memiliki pelatih atau coach yang kurang sekali untuk penerapan PST tersebut. Nah, di Indonesia masih minim untuk penerapan PST atau kita sebut juga psikologi training skill pada atlet. Nah, ada beberapa alasan atau hambatan mengapa psikologi PST, psikologi skill training ini kurang diterapkan di Indonesia. Nah, menurut buku ini, yang pertama, ada masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman atlet dan pelatih. Jadi kurangnya pemahaman atlet dan pelatih tentang psikologi skill training ini, maka minimnya menerapkan latihan PST tersebut. Yang kedua, adanya kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis. Dan yang ketiga, masih terbatasnya waktu yang tersedia. Mungkin untuk perihal waktu, ketika kita dulu hanya digembar-gemborkan coach itu pada latihan teknik, latihan fisik, sedangkan untuk latihan mentalnya itu sangat-sangat kurang dan terbatas juga. Ketika latihan mental itu ketika hari H-nya kita pada saat turnamen. Jadi ketika pada saat turnamen kita di situ uji mental, padahal sebetulnya ketika turnamen itu mental kita harus sudah siap untuk performing ke depannya. Bukan lagi hanya soal latihan gitu. Latihan mental di turnamen. Seperti ada bahwasannya dulu harus mengikuti banyak-banyak turnamen, kata coach, karena untuk jam terbang yang tinggi katanya latihan mental. Padahal pada saat turnamen tersebut seharusnya mental kita sudah siap, bukan hanya untuk uji coba saja. Seperti itu. Nah, di sini juga PST memainkan peranan penting dalam meningkatkan keterampilan olahraga atau penampilan olahraga. Sebab PST dapat meningkatkan keterampilan aspek fisik, teknik, taktik, psikologis secara simultan. Jadi PST ini dapat mencakup tidak hanya psikologi saja,
tapi mencakup aspek fisik, teknik, dan taktik. Karena pada akhirnya ketika kita fisik sudah bagus, teknik sudah bagus, taktik sudah bagus, tetapi mentalnya nol, itu sama dengan ya tidak berarti. Jadi PST ini mencakup semua hal di dalam olahraga prestasi, tidak hanya psikologi, tetapi teknik, fisik, dan taktik pun mencakup tersebut. Kemudian ada sejumlah instrumen lain yang telah dikembangkan untuk mengukur keterampilan psikologis yang digunakan oleh atlet, antara lain yang pertama ada Psychological Skill Inventory for Sport, Athletic Coping Skill Inventory, Test of Performance Strategies, Motivasi Berprestasi, Kepercayaan Diri, Test of Attentional and Interpersonal Style, Sport Anxiety Scale, Trait State Confidence Inventory, dan lain-lain. PST dapat pula diukur dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Ada 4 tahapan dalam program PST, yaitu yang pertama ada tahap pendidikan, yang kedua tahap penguasaan, yang ketiga tahap latihan, dan yang keempat tahap evaluasi. Nah, 4 tahap tersebut bertahap ya untuk program PST tersebut. Yang terakhir ada 3 komponen teoretis yang menggambarkan proses regulasi diri dalam bidang olahraga dan pendidikan, yaitu strategi belajar, strategi pengelolaan, dan pengetahuan tentang belajar. Ketiga komponen tersebut dielaborasikan ke dalam 18 subkomponen, terdiri atas 7 subkomponen strategi belajar, 7 strategi pengelolaan, dan 4 pengetahuan tentang belajar. Mungkin sekian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan dan saya pahami di bab 3 ini tentang keterampilan psikologis, tentang latihan keterampilan psikologis. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Indra Faisal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.